Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Hai, setiap hari Kamis jangan lupa tiap hari Kamis jam 9 malam pantengin terus Jurnal Risa. Jadi jangan tanya-tanya lagi saya ataupun semua personil Jurnal Risa kapan Jurnal Risa up video, karena buat kalian yang rajin nontonin kita itu udah pasti hari Kamis jam 9 malam. Nah, sekarang kita udah ada di sebuah tempat di Kota Bandung. Saya tidak akan sebutkan tempatnya di mana, tapi ini yang pasti di pusat Kota Bandung dan tidak semua orang bisa kesini gitu. Beruntung kita dapat kesempatan buat kesini malam ini untuk cari tahu sesuatu yang mungkin bisa kita gali. Jadi nggak cuma hantu melulu, tapi apa yang pernah terjadi di sini, sejarahnya atau hal-hal yang seru untuk kita bahas malam Jumat gini ya. Kita masuk ke dalam. Saya cuma bisa kasih clue nih di awal bahwa teman-teman saya Peter CS tidak mau datang ke sini. Satupun di antara mereka menolak untuk ikut masuk ke dalam ruangan ini. Saya nggak tahu sih mereka trauma karena apa, tapi mereka takut akan sesuatu yang saya nggak tahu. Nah, nggak mungkin kan kalau udah ke satu tempat kosong terus Peter CS yang biasanya mendampingi saya tidak ada, nggak mungkin saya mau masuk sendirian. Jadi, saya panggilkan saudara-saudara saya tersayang. Ada Indi yang baru beres ujian, lalu ada Kakang. Wow, Ganteng banget ya? ganteng. Ada Riri dan ada Niko. Biasanya kalau di Jurnal Risa saya panggil pertama kali pasti Angga gitu ya. Tapi malam ini Angga masih kerja, dia belum bisa menyusul. Cuma nanti begitu Angga nyusul langsung on cam. Nah, kita ada di tempat ini. Ini gak semua orang bisa kesini loh ya. Jadi kita juga gak akan sebutin di mana tempatnya. Tapi yang pasti yang pengen banget aku tahu gimana perasaan kalian begitu masuk ke sini. Aku Sesat. enak atau kayak gak tenang aja. Oke. Niko. Aku langsung lihat banyak sesuatu Tentara. Iya. Oke. tentara. Ya mungkin kenapa teman-teman tante nggak mau kesini karena ya itu lah tentaranya. Tentaranya sipit ya? Iya, Itu dan dia. mereka kayak jongkok di pojok-pojokan Tempat ini. Terus kayak, tapi nggak full pakai baju gitu ya, kayak udah cukup. Terus kayak Kan dingin kan? terus kurus ya. Dingin Tadi nggak sih? gerah loh di sini, sekarang dingin banget. Iko sempat bilang ke aku kalau pakai sweater gini pasti panas di dalam. Ternyata tidak ya. Dingin kan? Dingin. Nah, kalau aku kayak relate gitu sama sesuatu. Entah kenapa ngebayanginnya kalau papa marah, kalian tahu kan papa, dan Peter Chase juga takut banget sama yang namanya papa gitu, sosok papa. Katanya sih dibuang ke sini. Semacam sosok-sosok Belanda yang membangkang gitu ya. Kalau misalkan yang teman-teman kecil saya kenal, kan mereka selalu bilang Elizabeth lagi dihukum gitu, dihukum papa Elizabeth. Dan saya nggak tahu kayak pas nemu tempat ini kayak wah jangan-jangan ini tempatnya gitu. Kayak kan ketakutan terbesar orang-orang Belanda adalah nipung, dan kayak disengajain masukin ke sini gitu bersama apa yang ditakuti oleh mereka. Penasaran kan? Yuk kita cari ke dalam atau lihat ke dalam seperti apa tempatnya dan ada apa? Apa kita bisa berkomunikasi atau gimana? Yuk kita lihat. Karena ini kan space-nya nggak terlalu luas sebenarnya. Nggak tahu deh yang ke dalam, cuman di sini kayak nggak terlalu luas. Gimana biar suasananya lebih mencekam? Kita matikan ya. 1, 2, 3. Nice lagi. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk.
Sebenarnya tadi pas masuk ke dalam sini gelap, cuman tim behind the skin, The skin. behind the scene udah duluan kesana, jadi biar agak terang sedikit bagian belakang. Cuman dari tadi begitu jalan ini, saudara-saudara saya sih udah ngerasainnya, termasuk saya sih udah ngerasain sesak, udah mulai aduh. Ya apa ya, kayak flashback gitu ya teh. Tapi lewat perasaan gitu, kayak kesel, ada sedihnya, ada sorry galau ya. Nggak bener, rasanya kayak gitu. Jadi tapi kalau nggak salah gedung ini tuh udah lebih dari 1 abad ya. 1895. Jadi 1800, sekarang 2017. 18. Anting dan ya segitulah, pokoknya udah lama banget. Bayangkan peristiwa apa aja yang terjadi di ruangan ini sih. Iya, ada yang membahagiakan, tapi rata-rata sih nggak tahu ya, di bagian sini kayaknya bukan sesuatu yang bahagia sih. Jadi lebih ke orang nggak mau ada di sini gitu pada saat itu, bahkan saat sekarang pun ya, aku pun nggak mau sebenarnya. Kalau bukan karena Junarisa. Tadi di sana dingin, sekarang udah ada No, ini belakang. Iya. Belakang lu. Tuh kan dari tadi. Jadi mungkin karena ya mungkin apa ya, maksudnya nggak setiap hari dilakukan aktivitas di sini, nggak setiap waktu layaknya sebuah rumah gitu. Jadinya bukan hanya hal yang pernah terjadi di sini atau orang-orang yang dulunya pernah di sini, tapi dari mana-mana kayaknya gitu. Tidak hanya dan kenapa lo? Iya. Gabung gitu ya. Gimana dong? Ya nggak enak sih perasaannya, terus ayo dong, jangan diem-diem baik dong. Lu ceritain kenapa ada sesuatu yang ingin berkomunikasi. Ya, tapi aku nggak ngerti bahasanya. Kecombrang. Oke, mungkin walaupun nggak bisa dimasukin ke kita sebagai mediasi atau gimana, tapi kita bisa ngerti apa yang mereka rasakan. Misalkan mereka bisa datengin kita, terus kayak kita flashback ke zamannya mereka kayak gimana, itu bisa sih gitu. Dan itu bisa coba. Kayaknya dia nih Yang mana di? yang tadi Yang sebelum. aku tunjukin ke kamu, kayak badannya bajunya nggak full gitu, terus kayak dia kurus banget kayaknya, tapi nggak tahu meninggalnya gimana tuh, cuman dia kedinginan kayak gitu. Dan kayaknya pernah ada masalah sama Jepang, sama apa bangsanya sendiri, jadi kayak dia pasti dingin banget. Oke, memang Saya hanya berusaha melakukan hal yang benar. Mungkin kalian disangka nggak ingat kalau dingin banget. Tapi bukan cuma hanya saya seorang. oh, beberapa orang, kamu dan yang lainnya dianggap membantu orang Hindia Belanda, dianggap pengkhianat, jadi terus diasingkan, tidak diberi makan, ya begitulah. Saya hanya berusaha melakukan hal yang benar. Oke. Bukan untuk saya pribadi. Oke. Saya memikirkan orang lain. Iya, tapi malah seperti ini ya. Dan ternyata yang dibela pun tidak membela ya. Oke. Udah kan masih. Terus dulu ya. Ya, Emosi ya, gitu. ya tempat ini
kayak melalui banyak proses kan, dari peralihan pemerintahan Belanda ke Jepang ke Indonesia gitu, dan tentu saja banyak hal yang terjadi gitu, konflik segala macam. Dia termasuk zaman dulu itu banyak sekali hal-hal yang ya sama sih sebenarnya kayak sekarang, sensitif dikit kan jadi sesuatu yang besar gitu. Viral. Ya, dan zaman dulu mungkin berniat baik tapi malah jadinya dianggap pembelot gitu. Itu banyak sekali, jadi kayak fitnah segala macam dan bahkan nyawa yang jadi korban gitu. Hal kecil pun dianggap provokasi atau ya, seperti kayak itu. hal seperti itu. Dan kalau aku ngeliatnya kayak kesel gitu, dia belum tuntas menyampaikan itu, udah ke sini. Genok. Padahal dia hanya ingin menyampaikan sedikit aja. Maksud dia tuh nggak kayak gini gitu. Nggak sejauh mungkin pemikiran mereka, apa yang mereka tuduh kayak gitu. Padahal nggak dikasih. Dan bukan tempat buat dia pribadi gitu, ini buat semuanya. Gitu. Kurus maksudnya. mau body shaming lu sama Huntu. Kenapa salut ya? Enggak, fakta itu. Tadi beberapa kali kita pada saat mau masuk tempat ini, hal yang paling harus kita ingat adalah jangan sompral katanya ya, dan kita nggak boleh sebutin ini di mana yang pasti. Jadi sebisa mungkin kita cari infonya. Mungkin nanti setelah Angga datang bisa nambah-nambah lagi apa yang akan disampaikan, tapi kita masuk ke dalam. Ini tempat paling ujung sebenarnya, dan kita pengen tahu apa yang ada di dalam sana dan pernah ada apa ya. panas lagi. Coba berinteraksi bagaimana antara dua sih yang bisa ditanyai. Pertama Mamat, versinya Mamat, cerita versinya Mamat, dan yang berani masuk ke sini pasti cuma satu sih, Marian. Dia tuh sosok yang sebenarnya sama seperti yang lain gitu ya. Mereka sebenarnya ada rasa trauma terhadap Jepang, tapi Marian ini justru benci gitu, bukan takut gitu. Jadi mungkin dia mengerti dan dia bisa ditanyai. Jadi ya ini setengah-setengah tanya Risa ya. Jadi kalian bisa bertanya sama si Aneng ini. Halo. Gimana kamu? Tidak suka. Tapi takut tidak? Banyak nipu ya. Tapi Ada itu satu perempuan. Ya. di sini ya. Ya. Kamu kenal Nah. tidak baik. Kenapa nakal? Tidak baik. Itu jahat, itu galak sekali. Ya. Dia Netherlands tapi dia tidak baik pada Dia tidak cinta Netherlands. tidak baik. Dia jahat sekali. Hati-hati. Dia berteman dengan Nippon. Sepertinya. Tidak tahu. Tidak tahu. Cuman dia tidak baik ya. Dia tidak baik. Itu ya. Ini tempat tidak baik. Ini tempat tidak baik. Tidak ada yang suka di sini. Begitupun kamu ya. Tidak suka. Tidak takut nih Bu. Kita mau lihat-lihat di sini. Tapi masih tetap mau ikut. Tapi yang takut itu perempuan. Jangan bareng-bareng kita. Itu hati kita tidak ada kepala. Iya.
pegang kepalanya kemana-mana. Takut. Kan ada kita. Jangan nangis ya. Takut ya. Itu kalau dia marah dia lempar itu kepala. Sambil matanya melotot ya. Kamu kalau takut jangan di sini. Tidak akan gangguin. Mau pulang. Pulang aja ya. Iya. Tahan, ya sabar. Ikan dong. Kalau marah lempar kepalanya lo bayangin Lempar kayak kepala. main bowling. Tapi matanya tetap melotot teh. Nggak merem gitu. Yang dipegang. Ini. Bayangin. Iya lah. Takut. Ini bener tuh. Biar mancing-mancing ya. Kita masuk ke dalam ya. Oh ya, by the way di tempat kita duduk di sebelahnya ada, lihat tuh. Katanya sih ini adalah tempat parkir sepeda pada zaman. Lihatin. Kamu bikin takut orang. Kamu lihat. Kamu bikin takut. Kamu lihat. Saya tidak takut. Ini gila. Dia takut karena dia anak kecil. Gimana ceritanya bisa seperti ini? Boleh cerita? Untuk apa? Berbagi cerita. Ingin Nanti saya ceritakan cerita saya kalau kamu mau tahu. Jadi tadi yang diceritain masuk Indi. Kenapa ini? Bas ya? Iya. Hmm? Nipong. Bas nipong ya? Hmm? Kamu di Dulu kayaknya ada masanya pada saat zaman Netherlands itu mulai kabur, ada beberapa yang nggak bisa kemana-mana jadinya stay, dan salah satunya kamu ya. Salah satunya kamu awalnya terpaksa, lama-lama jadi enjoy. tapi banyak air. Dijanjikan ya hampir sama kayak Ivana kali ya. Cuman kalau Ivana kayak beneran pakai hati gitu, ini kayak ya dia sih lebih ke mencari keuntungan aja gitu biar tetap hidup. Dijanjikan pulang tapi ternyata tidak boleh pulang. Guys, aku pengen ketut emang. Ngaplek, tau ngaplek? Ikut ah. Ya kalau ketawa-ketawa doang gak cerita mah ngapain? Hey. Hey. Happy banget ya. Ketawain kepalanya sendiri. Happy stres gitu deh. Keluarin. Dari Betul ya? Oh begini rasanya jadi angga. Pegat loh. Aku pasang. Aku kira ke kamu. Kan Serius? Kayak gini loh, kayak buntung enggak, Iya ngaplek. mas kalau pasang enggak gitu. Gimana ya? Tapi kalau marah bisa dicabut. Iya. Jadi tadi juga dia Gimana? kayaknya dari tadi gini-gini apa? Kayak mau mulai kayak ngerasa kayak kalian mau lihat gitu. Kayak mau digituin gitu. Enak. Kalau pusing copot. Oh. Wah, sompral nih. Dia udah nahan. Yuk ke dalam yuk.
tangga di sini? Jadi tinjat. Boleh, Pak. Ada cowok. Ada kecoa, ada kuaci, cekue, ada nggak tahu itu apa. Ada yang duduk. Dan duduk ya kamu. Jadi tadi kita tidak disarankan untuk kesini karena katanya di sini agak panas dan kayak semacam mungkin paling ekstrim kan. Kebayangnya sih ya kalau masuk ke lu nanti nggak ada yang bantuin keluar, tolong ya, please. Ya, tahan. Sini duduk sini. Duduk. Ya, saya sama dulu hasilnya. Iya, jadi ngeliatnya kayak gimana posisinya? Gimana? Duduk. Posisinya cepet, posisinya gitu. Terus gitu. Ya harus kamu lah kan cowok. TikTok. Cowok soalnya. Tahu cowok ya. Iya. Jadi pertama kita lihat tadi pas masuk udah ngelihat ada laki-laki yang terlihat jongkok dan menangis gitu dan hampir sama ceritanya. Ini pun juga ceritanya hampir sama kayak tadi. Mungkin teman-temannya. Iya. tapi ada juga yang Sunda nih. Ada yang Sunda nih. Aku liatnya cewek Iya. pribumi tapi kayaknya enggak kenapa kayak kelamaan di sini kayaknya Membusuk gitu ya, mati. Dikasih makan yang segala macam. Iya. Mungkin membusuk. Jangan nangis, Bi. Ya. Hei, Nah, main. Ya kan sama kayak di waktu itu kan kita pernah ke museum, terus ada satu cerita yang ya kalau udah nggak dipakai Calik. salah satunya gundik mungkin ya. gundik. Zaman dulu bahasanya. Jadi ketika udah nggak dibutuhkan ya Iya. diasingkan, Bukan atau berpenyakit dan segala macam. pasti dibuang. Ya, Yuk, cerita yuk. Beda lah. Kumaha ngadongeng. Ayo ada yang ini. Pulang. Ingat tuh. Kumaha hati sakit. Ada saya tapi itu kumaha. Perasa hidup tapi enggak. Jadi dari sebelum maaf mati pun kayaknya udah ngerasa kayak gitu ya. Udah nggak ada harapan lah, bingung mau ngapain. Mau mati belum, hidup juga kayaknya kayak gitu. Cuman Kayak di iniin. Saya bilang lihat kan. Kenapa bisa gini? Apa? kalau listening tapi nggak dibawa. Mat, Yang bakal please deh Mat. Lagi sedih kayak gini mau bawa cewek si Mama tuh balik Bawa Mat. bisa di ngendian gitu. Tapi dia takut ada yang marah. Kayak dia tuh kayak kalau orang Kadang bilang di ya. Wah butuh angga nih. Kalau ada yang kayak Ah enggak, ini ada sesuatu yang besar yang datang ya ke sini ya. kayak di ini. Muhammad mau bawa tapi takut. Ya kan kayak di pasung. Iya. Gundik. Jadi ada kayak ada alasan kenapa nggak bisa kemana-mana juga ya. Ada sesuatu ya di sini ya. Ah enggak. Oh. Enggak, suruh keluarin dulu. Ada yang nggak suka nih kita komunikasi, kita ngobrol sama kayak istilahnya kayak korban atau apalah yang ada di sini. Jangan keluh, diem lu. Ke lu. Wah, apa lagi? Jangan ya. Ayo di atas ya. Tahan. Iya,
Angga udah datang, guys? Belum? Kemana? Iya, udah bisa mana? Ini gini. Ini bentuk. Sama ganggu. Iya. Oi. Narawan datang kan dia. Gandengan ya. Bisa dibawa ke mana di dia. Oh, tuh. Wara rek mamawan di dia. Keluar dari sana. Mau wantu-wantu. Mau yang bisa. Iya, kan dia mah tuh ngadongeng mungkul. Ayo, tenang. Jadi aku mah. Anjir gak kuat gua. Emang ngapain? Hah? Tadi ada minum. Perempuan. Terus Udah minum nggak? Cantik. terus mama jalan tuh pengen bawa. Terdengar. Bisa ya? Bisa ya, ada sesuatu yang masuk baru sih aku ngerasain nggak kuat itu orang. Bisa sih. Kesiksa gitu, kesiksa pisan. Sedih Ferguson. Tidak semudah itu Dominga. Alfonso menangis. Dia bergosok. Anjing kok. Anjingnya Marimar. Selamat datang Angga di jurnalis saya. Yeay. Datang pada waktu yang tepat. Tepat sekali. Asli. Udah seperti superhero loh. Ini jurnalis saya. Iya, betul. Bukan jurnal Rossi. Jurnal Rosok. Guys, jurnal Rosok, yuk kita collab. Nggak Rosso ada gitu. Jurnal Rossi. Oh, Oh iya sih. Jurnal Rosso. Ntar iklan lagi. Oke, tadi kita bikin kesalahan sih karena salah satu sahabat kita melihat yang cantik-cantik langsung boleh gitu diajakin, ternyata memang Tidak semudah ya, jadi nggak semudah itu kayak datang ke suatu tempat terus ngusir atau ngajak itu nggak bisa gitu, kayak gitu. Sama kayak misalkan di rumah-rumah gitu datangin pengusir atau gimana pembersihan, nggak bisa semudah itu. Jadi sama halnya di sini, ternyata ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan kenapa mereka tidak bisa kemana-mana, harus tetap stay di sini entah sampai kapan. Dan ada sesuatu yang gede banget sampai saya nggak kuat untuk jadi mediator beliau gitu, entah apa itu. Yang sebenarnya kalau kita ngobrol-ngobrol mungkin nggak apa-apa karena tadi kita udah permisi dan segala macam. Tapi untuk melakukan sesuatu, membawa sesuatu, apalagi melakukan hal-hal yang ya di luar batas gitu, itu nggak bisa. Makanya ya kita mungkin kita bisa komunikasi aja lah gitu, nggak usah melakukan hal-hal lain. Si Mamat benar-benar mengacaukan nih gara-gara Mamat modal nih. Aduh, Takau. kita jalan lagi sebelah sana yuk. Nggak seru loh di sini, yuk. Iya. Ada aku malam. Tenang, ada aku. Ada aku juga. Tenang, ada kakak. Ya, ada tengah aja aku di. Ada Stefan Tian, tenang, Stefan Tian, tenang. Aku udah kalau sini aja lewat. Oh, sini aja. Kalau sini.
Jadi walaupun tempatnya tadi pas masuk kayak yang nggak terlalu luas, cuman ternyata dalamnya tuh banyak space gitu ya. Bagi ruang, Ada lagi. Dan jadi agak merapat tuh sama Dede. Mau nanya? Orok. Galak banget. Tanya apa? Jadi agak tadi di awal aku tadi sempat cerita ke Celetuk ya, bahwa kan selama ini kalau misalkan ada Belanda sosok-sosok Belanda perempuan yang nakal atau apa ya, atau ya pokoknya sosok Belanda, biasanya papa itu kayak ngukum dikunci katanya di suatu tempat atau di ini. Kok aku curiga di sini ya? Kenapa ya? Karena begitu tadi masuk ke sini, si Peter Chase kayak caus gitu langsung lari, takut gitu. Ya, dan mereka kayak bilang apa gitu. Jadi dan begitu masuk kan banyak kayak sosok Nippon gitu. Kayak sengaja gitu disatuin ke sini Sokta gitu. Tapi nggak tahu sih. Cuman Iya, jadi emang ya buat mereka yang Belanda itu kan disatukan dengan Nippon adalah satu hal yang menakutkan pisannya. Jadi salah satu tempat papa mengasingkan mereka yang bisa disebut nakal teh di sininya, karena mereka yang tinggal di sini tidak akan merasa nyaman. Ketakutannya lebih tinggi. Oke. Ada satu sih yang menarik nggak? Mungkin kalian semua juga penasaran ya. Siapa yang pernah dihukum oleh papa? Lu jangan masukin dulu dong nanti ya. Terakhir. Siapa? Biar Lihat gitu, situ tuh. jangan sekarang dong. Jangan diomongin. Jangan sekarang ya. Ada satu sosok yang pernah dihukum papa. Dia adalah Elizabeth. Ya. Mungkin kalian pernah lihat di film yang menurut gue Gerah. jadi dulu sempat diceritain sih di film Mada sama di buku Mada juga ada kalau Elizabeth ini mengganggu keluarga om kita dan waktu itu sampai mencederai Watina kan. Terus langsung si William cerita, papa mau hukum Elizabeth katanya gitu. Papa mau hukum Elizabeth. Dan gimana kalau kita pakai? Hari ya. Soalnya lama gak kedengeran juga di Lama gak kedengeran. Kayak gimana? Banyak soalnya di antara kalian yang penasaran Elizabeth, bagaimana kabarnya dan gimana. Dia sosok yang sangat cantik tapi judes banget sih, dan dia sangat aku suka banget sama om saya dan ditakuti oleh Peter CS, dan dia salah satu yang kayaknya pernah di sini dihukum oleh papa ya. Ya pengen cerita aja, pengen kamu cerita bagaimana perasaanmu saat ada di sini. Kamu sudah takut. Iya. Tidak suka ada di sini. Kalau begitu jangan datang lagi dong ke rumah. Masih membusukan kakak. Masih suka datang. Sekali. Nanti dilaporin papa di sini lagi loh. Aku bilang papa. Kamu lama di sini.
Siapa yang paling kamu takuti di sini? Aku ingin tahu selama kau di sini, kau di sebelah mana? Paling depan katanya. Mau pesan? Kamu bisa tunjukkan yang mana tempat yang paling kamu tidak suka di balik pintu ini? Iya, tuh. Ada apa di sana? Kamu tahu itu. Stop. Kamu berdiri. Aku cici tempat ini. Aku tidak pantas di sini. Oh, oke. Jangan datang lagi ke rumah. Itu kan saja. Ya dipanggil juga sih sama si Uwa. Oh. Ya udah. Jadi kenapa lu? Kenapa lu? Enggak, ini Kenapa lu? dari Hah? tadi di belakang gitu. Kenapa? Sosok mengerikan datang lagi Pusing bisa di sini ya. Harus udah. Yang belah situ. jadi ini. Ya udah pindah. Ya pindah. Lalu. Jadi di ruangan sebelumnya kan kita sudah sedikit berkomunikasi sama Lisbeth alias Elizabeth yang selama ini mungkin kalian penasaran dan kita tuh gak berani buat bikin edisi Tanya Risa bersama Elizabeth. Tapi kita coba ya karena ada hubungannya dengan tempat ini tadi dan ada sesuatu yang sangat ditakuti oleh Elizabeth di tempat ini gitu. Ya mungkin kalau misalkan kayak apa ya, kalau misalkan di dalam kehidupan orang gitu ya ada penjara terus ada sipirnya gitu. Nah mungkin ini salah satu yang tugasnya mungkin seperti sipir tapi bukan gitu. Yang dari tadi udah ditahan-tahan terus sama Iko. Cuman begitu pas Iko mau lepas kita coba kayak kalau jangan dulu. Nah Itu sepolotot. ya kita coba ya di sini ya. Bagaimana Pak Niko? Ujung ini. Aduh. Kecoanya mana ya? Hilang kan? Kok hilang ya? Di ujung. Pergi mengamati. Bukan yang tadi ya? Bukan. Balik pintu ya. Jadi sekali bingung sama. Jadi di tempat pasti. Oh, enggak usah. Main bir. Di mana? Di payung tadi. Oh, sarang sepuh itu. Nah, coba disebutkan diri. Kamu ingat kemarin segala ayat itu. Oh, Enggak rasa. Ina. oh, Mana yang nanti disimpan dihijikan kabeh. yang memang di sahur. Oke. Oh, warna itu. Bubur si cium ini. Dahar sarwa, minum sarwa, bentukan beda. Ngerasa mana teh? Jadi Letik di dia teh. jadi kayak sama ya, nggak ada kasta gitu ya, sama semuanya di sini. Lagi nggak harus sapi saja. Letik mana teh? Mohon. Mohon. Satu. Mau lami-lami di diamnya. Sok pengal ya, Mas. Dia. Itu Ya.
sehat dan bugar. Sehat dan lincah. Wow. Kok pada menjauh? Ini formasi. Ini masuk foto ke shoot. saya tidak mau. Ngan saukur hareureui. Bisa ngaudangkeun unggul di dieu nya. Oh mana dongeng gitu dia rame soalnya jadi yang hadiah terasa ada nih Sulit ininya rupi-rupi. Iya, majer namanya. Jadi non rasa dia. Karena kamar mana dia wae. Dia meninggal bunga-bunga di dia oke juga. Kabeh ilmu bobogaan di dieu mah moal bisa terang. Mau gitu. Moal. Anu kuat naon asup ka dieu mah. Oh, Jadi jelema biasa we. no, matak dianggo. Anggo nyebutkeun di dieu. Jadi jami teh teu kiateun di kitu kieu nya. Terus. Moal kapake bobogaan lamun di dieu mah. Jadi kalau tawanan atau orang-orang yang pemberontak yang punya ilmu biasanya disembunyikan di sini, terus disiksa juga kalah. Otak tuh bisa gawe gelis ke dieu. Isi luntur bobogaan. Jawab. Eta loba geuningannya zaman bareng. Naon atuh nya ngaranna teh? Geng. Eta anu barungkuk bodas oge. Tante bobogaan lo. Gusti nu. Sinon teh sinon. Kirain Bobogaan lo bakal gede mah gitu sih ini. Kata kesimpulan di dia ya. Rusak. Enggak. Nuhun. Lamun tadi dia kemarin gua lagi ngapa teh. Nuhun belum atuh nuhun. Punten. Alah orang bisa ngaudak. Nuhun. Aduh, cangkeun bisa geus tempat. Ini nih
terus. Jadi, ternyata orang Iya. mereka juga pakai anti ethernya. Jangan-jangan nih si Peter selama ini pakai pelet. Nggak mau masuk. Padahal tadi sobat orang tah, si Petruk tadi. Petruk CS. Aduh, ini menarik banget nih. Udah capek. Kita akan ketemu lagi lah di Jurnalista minggu depan dengan tempat lain yang lebih menarik. Sampai bingung ya kita kasih judul apa ya episode ini. Yang pasti seru sih, senang bisa datang ke satu tempat terus cari tahu apa yang ada di sini, bisa ngobrol sama sesuatu yang ada di sini yang mungkin buat kami sih seru karena kita jadi nambah pengalaman, pengetahuan, terus persaudaraan juga gitu ya setiap syuting. Tapi buat kalian yang nggak percaya nggak apa-apa, jadikan ini sebagai hiburan aja atau sekedar ya cerita-cerita aja lah, kayak dengerin orang cerita kayak gimana, ada benernya ada bohongnya orang cerita juga. Jadi ini nyambung ke banyak sekali yang komen, teh ini nggak ditanggepin, ini ngomongin jurnalis atau apa, bodo amat, bebaskan. yang penting kita mah seneng aja gitu ya. Cuma hibur. Lebih mikirin yang banyak senengnya. Iya. Respect kita. Iya, dan minimal kitanya senang ngelakuinnya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu terus, kita bisa rajin terus bikin konten atau ke tempat-tempat baru lagi. Terima kasih untuk Bapak yang tidak mau disebutkan namanya yang telah mengizinkan kami untuk datang ke tempat ini. Saya tidak akan sebut di mana tempatnya, tapi ini benar-benar menarik dan banyak yang bisa kita ambil di sini ya. Banyak pelajaran. Ya, seru banget nih. Ya sudah, kalau begitu Jurnalisa malam ini selesai. Sampai jumpa di Jurnalisa selanjutnya. Apa Kang? Jangan lupa subscribe, comment, and Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Makan ha. Dadah. Sudah bawa lampu.